الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Puji syukur matang Allah Subhanahu wa taala dari memiliki kula panjenengan sami masih sesarengan kumpul jamiahan muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami ngudhunaken rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kedue kula lan panjenengan sami kelawan memulai lembaran anyare kula lan panjenengan sami ing bulan Syawal. Dan pada umumnya pada mengucapkan minal aidin wal faizin, ucapan selamat kula lan panjenengan sami balik maning mentitik nol. Nah sawise dibasuh, sawise dicas ibarat HP mah. Ini perhitungannya Gusti Allah kok beli mungkin meleset. Jadi sebulan dicas nggo 11 bulan. Ya ada pun cas-casannya beli bener aja nyalakan Gusti Allah, berarti baterai nilainya sing berkah. Ya hari casan bener, jadi baterai dicas ya kan ngecas sejam kanggo sedina sewengi kanggo rong dina rong bengi itu kan standar. Jadi standar umumnya manusia bakal dicas sebulan kanggo 11 bulan. Maka mulai beli pertamanin berarti ada yang kurang pas di antara baterainya kita mungkin. Ya bokat ngebleng yang embuh si casannya beli bener ya embuh ya tapi sing jelas aja nyalakan Gusti Allah. Mungkin rumusnya Gusti Allah Gusti Allah gawe rumus manusia bakal pengen bener bakal pengen hebat minimal sing setahun dicase sabulan dicas ning bulan Ramadan makanya minal aidin kita balik maning tahu metu sing casan adapun tes dicas terus tet pertanyakanlah bagaimana HP dirimu sendiri ya kan ya entah pun kulobet entah HP neng ngebleng entah macam-macam lah gangguannya ya tapi sing jelas itu cara Allah Subhanahu wa taala ndadekaken kula lan panjenengan sami kembali untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan puasa adalah menciptakan menjadikan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa jadi tujuan utama ibadah apa menjadikan orang bertakwa. Sholat supaya apa? Supaya bertakwa. Puasa supaya apa? Supaya bertakwa. Bukan dengan terus sok dicek di Quran. Terakhirnya apa? La'allakum tattaqun. Sholat la'allakum tattaqun. Haji la'allakum tattaqun. Berarti sing arane puasa, sing arane sholat, sing arane ya wiridan dan lain sebagainya adalah cara untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi sing aran puasa kudu tujuan. Tujuannya apa? Kongkon dadi manusia kang bertakwa. Makanya begitu wis njalanaken didhawuhaken salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Selamat sampeyan kabeh mentas ya saking bulan Ramadan. Menang. Syaratnya apa? Supaya wamtaz bisa jadi pemenang yauma ayyuhal mujrimun apa ketingana alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Syaratnya kamu jangan pernah mengabdi kepada setan. Setan ku sapa? Wis sejene Gusti Allah setan. Ini jangan lah sejene Gusti Allah setan. Ya, jadi pengabdiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti ada muncul Tuhan-Tuhan baru yang kamu mengabdi kepadanya sehingga sampai melupakan Tuhan kita. Nah siapa pengabdi-pengabdi itu? Ya macam-macam. Makanya Sayyidina Ali bahkan pernah mengatakan man alamani syai'an fahuwa abdan lahu. Ya sapane wong kang buruk isun siap dadi kaulane. Jadi sing aran ngaula ku ya sumber segala sesuatu nih dari pengaulaan mau. Ngaula ning Gusti Allah bakal dibayar ning Gusti Allah. Ngaula ning apa bae bakal dibayar sing kono. Ya, duwe lektor berarti ngaula ning lektor. Enggal dina uripe karo lektor berarti bakal oli dalan pangan sing lektor. Termasuk pangeran yang kone bisa dari pangeran bakal Gusti Allah taala nang lektor. Ya termasuk berdoa dia sama ngaula ning
bledokan, gulang-guling karo bledokan, pai dalan pangan sing bledokan. Ketika bledokan kinki mengalahkan Tuhanmu, engkau akan menjadikan bledokan itu adalah Tuhan baru. Setan maning kono ini. Kelalen sih ya. Iya kelalen di salate apane kan kono. Jadi sing penting jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi tanggung jadi ini kamu. Ya sebenarnya bakal lagi tanggung yang beli kudu ninggalaken. Masih bisa, masih. Ya tapi kita kan lagi ngulek makin gitu. Lamun ditinggal ki bledokan kono. Jadi priwen Kang? Masih ada cara lain. Dapat. Ya sampeyan belajar ning fikih qosor salat jamak nggo apa? Arep kapan digone? Jadi bakal maghrib riwat sereten maghrib memang bisa. Jadi iya aja sampai ditinggal dibongkar mulai mekonem dikane ora. Ya iya ya bengen mulai duwe tukang batur ku supir. Bakal mantap ku jelang subuh. Zuhur lebih bisa mandek, bakal kita mandek sembahyang penumpang di belakang. Nah akhirnya beriben datang, dia aja sampai ditinggalan. Karena berarti engkau sembahyang subuh, zuhurnya ditarik meng subuh. Engkau waya asarnya ditarik meng maghrib. Jadi 5 jam sudah isa membengi. Kok ini saking beli diem deh membantai yang gitu. Iya makanya alam hadilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kepada siapa kalau kita mengadu wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wis ngabdi ya karo Gusti Allah. Dadi ngabdi ning bledokan, ngabdi ning reaktor ning sawah wis lambaran biasa bae kan mah. Dan utamane apa? Utamane karo Gusti Allah. Pun dalan kula lan panjenengan sami kenal karo Gusti Allah. Dalan ujian kula lan panjenengan sami diuji pengabdiane maring Gusti Allah. Kan ngono. Kenapa? Karena ketika Allah menghendaki apapun semuanya hancur. Durung dia apa-apakan nebek kenang korone nebek ukut kabeh. Iya. Terus ajakan dia tukang bledokan kita be mantep. Iya kan? Ya ketika Allah yang menghendaki semuanya bisa musnah. Ya sudah nggak ada siapapun yang bisa membandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dalan kang lurus Gusti udah tidak ada kata lain ngabdi karo Gusti Allah. Dadi gawe bledokan niate ngabdi karo Gusti bisa teh Kang, bisa. Kenapa? Niate nyenengaken atine wong. Anu neme iya wong seneng bledokan ku aneh sebenarnya. Maksudnya aneh Kang. Yang bledokan ku dadine enak ku sing dirongokaken apa nih? Munine. Ya begitu nyulut bledokan bakal munine aneh serem gitu. Tapi sing dadi aneh begitu orang muni ku ditutupi kuping. Kita pengen ya. Hari anu pengen ngelongokaken suara bledokan begitu disulet delese ternyata kupingnya ditutupi. Jadi pengabdiannya di mana aja Kang? Ketika kamu berniat untuk menyenangkan orang lain, maka sebenarnya membledokan itu adalah salah satu cara saking Allah Subhanahu wa taala. Kanggo apa? Kanggo para kiai terutamanya. Loh kenapa? Karena laka pegawaian. Lu maksudnya laka pegawaian? Ya udah puasa kan laka pegawaian. Sudah dibledokan kan berarti pada tubuh kan kok. Iya, jadi bledokan juga alat untuk kula lan panjenengan sami bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat apa? Alat kan berarti turu bae. Jadi segala sesuatunya ketika kula lan panjenengan sami melimpahkannya kepada titik pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan adalah sebuah pengabdian. Nyenengaken atine wong ku pengabdian, wong pada seneng. Bulet-buletupan kabul, bocah cilik guling-guling aja. Ya kan begitu gembiranya mereka. Ya, jadi niatana bakti karo Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Tetapi ini apa dari Gusti Allah? Laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu. Tapi wong ya wis lalen. Lah kok wis ngabdi ning rektor ya lalen Gusti Allah. Ngabdi ning sawah lalen Gusti Allah. Ning apa bae lalen karo Gusti Allah. Ya kenapa? Ya itulah kehidupan dunia. Sing gawe nglalengaken ning manusa. Walau kadadullah minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Nerakane. Neraka apa cekang? Engko blingko ning kene. Kok ning kene cekang? Itu kan ayat. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
arjuluhum bima kanu yaksibun. al-yawma hari ini nakhtimu ala afain tak tutup cangkemnya wa tukallimuna aydihim tangan sing bakal ngomong wa tashhadu arjuluhum sikil kang bakal nyakseni kun ku kapan engkau ning akhir beli sekian kapan ketika kula lan panjenengan sami melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka saat itu mulutmu tidak akan pernah bisa bicara. Masa jadi sok, bukan dengan itu cacatan, nyolong sendal. Begitu entas nyolong sendal, takoni nyolong sendal beli, ayo suruh ngomong beli suruh. Ngomong beli, orok, jangan. Dia kan buat tukang limuna, aydihim tapi tangan mengerasa, tangan ini di sini buat tasyhadu arjuluhum tapi cangkem bisa ngomong beli. Beli bisa. Kenapa? Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu takilun hadhihi jahannam neraka dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena wis beli bisa ngomong. Maka itu apa kiai enak temen ngomong enak bapak bener maka sing bener agak kaku ngomong. Ya kenapa? Karena ungkapan dan omongan manusia itu akan bisa menjadi enak. Kenapa? Karena dia pernah melakukannya, dia sering melakukannya sehingga apa yang dia omongkan itu adalah apa yang dia perbuat. Makanya sepuih orang ngomong buat bakti karo wong tua, yung dewek beli bakti karo wong tua, mangsa nyambung nggak serap ngomong sejen. Sama ketika mari sholat, dewek kayak males-malesan sholat, beli kiyang ngerongokaken. Kenapa? Ya itulah waktu kalimuna aidihim. Cangkem beli bisa ngomong. Kapan? Ketika kula lan panjenengan sami melakukan kesalahan, maka mulutmu tidak akan pernah bisa bebas untuk berbicara. Dan di situ mulutmu sudah mulai dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulutnya dikunci? Karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Ada kayak terarap nasihati ngomong ora. Nah, ya bener buat saking arep nasihati. Mung dipikir dikit lamun dibalekaken hari silane sih kono ku. Nah, arep nasihatane iki keder dadine. Iya kan nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim, nanti suatu saat tangan yang akan banyak berbicara. Mas sejak tangan bisa ngomong, wis terbukti sih. Omongannya sampean karo tangannya sampean masih agak tangan sing ngomong. Terus wani-wani bakal tangan sing ngomong. Ngendi sih Kang status Facebook? Ayo tangan kecangkem. Jadi Anda bisa aja dua-dua mana dalam kehidupan nyata ternyata tanganmu lebih banyak berbicara daripada mulutmu. Cangkem beliwani mengkritisi kuwu, mengkritisi presiden, mengkritisi bupati, tapi tangan nulis dia status kah? Apa-apaan aja gini. Peraturan aja sob. Iya, mulutmu tidak bisa berbicara, tapi tanganmu mulai berbicara. Ya, waktu kalimuna aidi wa tashhadu arjuluhum, kakimu yang berbicara di tanah, dia tahu apa yang pernah kamu lakukan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi apa sing diperbuat bisa ana catetane kabeh. Maka nalikan kula lan panjenengan sing duk mati ning alam kana kono amal perbuatan katon kabeh ya jelas. Iya kan? Gimana wis ana HP terbukti memori sejentik. Iya kan bisa menampung 24 jam video. Ya sing 3 GB apa dikerujang kan. Iya kan isi kapasitas 8 giga. Iya kan namun diisi MP apa 3 GB. Berarti kan 24 jam lebih. Jentik memorinya Allah Subhanahu wa taala, setiap serat dalam kehidupanmu ada tersimpan memori Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa terabyte. Berarti semua yang pernah kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja macam-macam. Ya ada di tukang kono ahli kubur disiksa perangsane digebuki bae. Penyiksaan itu di saat dia melihat neraka, dia melihat perbuatannya di alam dunia, kesiksa dulu. Mana yang lebih tersiksa daripada digebuki? Lebih lara kieu nerakane ning ngadepan. Katon bengen yang nyolong sendal, nyolong pelem, kadang gebure mono kita. Ning kene grentes wong tua kula lan kate dengan sami. Ane sebenarnya kadang-kadang ana ziarah kuburmu bid'ah sesat ini sebenarnya mah
Angel mikire wong kumpuh pribadi kan. Ya kamu kan meminta kita njaluk karo Gusti Allah. Bahkan kadang-kadang kita ilok ndelengaken di dina raya kan. Banyak orang anak-anak yang mulai melecehkan orang tuanya saat ziarah kubur. Masa jangan sampai kita nah. Maka itu ya Allah ya unda bangapura dosane wong tua kita ki. Iya aja sampai mancing neraka. Wong tua kita pun dia diangkat siksane. Berarti kita rada yakin wong tua lagi disiksa. Iya, jadi doa ngakan njaluk ke pangapuran nih Gusti. Allah pangapurane sampai terutamanya kita sing lagi ziarah. Ya adapun marak ke kula lan panjenengan sami ning makom wong tua kula lan panjenengan sami adalah wujud baktine kula lan panjenengan sami sebagai anak, membuktikan ini loh waladun solehun ki anak kang soleh kang gelem dongakaken wong tua kapan awit urip sampai tekan langkane. Ya, jadi ziarah kubur itu apa tujuannya? Buktikan bahwasanya kamu adalah anak yang soleh. Kesolehan itu apa? Kesolehan itu adalah kemanfaatan di dalam kehidupan. Inti angin yang ngonon soleh bener, khairun bener maning, ma'rufun bener maning, hasanun bagus maning. Apa pada? Ya beda. Solehun karo khairun. Baka khairun kebaikan secara umum. Baka solehun kebaikan yang diambil manfaat oleh orang lain. Bahkan ma'rufun, kalau ma'rufun itu kebaikan yang sudah disepakati oleh semua orang dan menjadi konsensus undang-undang. Makanya apa yang harus diperintahkan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa duduk ta'muruna bil khair? Karena al khair nggak bisa ditakmurun. Kenapa? Karena durung disepakati secara bersama. Contoh ziarah kubur khair bagi wong NU. Makanya nggak bisa diperintah keseluruhan, tapi bahkan al-ma'ruf itu sudah menjadi sebuah kesepakatan secara umum. Contoh sholat itu sudah ma'ruf, semua orang Islam sudah tahu, maka boleh diperintahkan, harus memerintahkan yo pada sholat, ayo pada ngaji. Kenapa? Karena itu kebaikan yang sudah disepakati oleh semua orang. Ya, termasuk mencari ilmu harus diperintahkan. Kenapa? Karena semuanya sudah sepakat, agama apapun wajib untuk mencari ilmu. Ya, jadi maka al khair kebaikan secara umum yang sifatnya nanti individu. Ya, maka solehun itu nanti kebaikan yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Maka orang yang soleh adalah orang yang bermanfaat dalam lingkung kehidupannya. Oh, mohon ya iya. Jadi apa manfaatnya anane bocah kinki? Oh, ternyata anane bocah kinki bocah pada pompa, pada seneng loro ilmu. Berarti dia soleh. Ya kalau dia jadi yang sedekah ngapa tapi tidak memberikan efek dan tidak memberikan pengaruh, dia baru khair, belum soleh. Makanya waladin soleh, anak yang soleh itu adalah anak yang bermanfaat untuk keluarganya. Jadi kesolehan seseorang itu diukur dari mana? Dari kemanfaatannya dalam lingkung kehidupan. Ya, karena perlu ngaji ing lebakin beda kakan soleh karo khair belum rendah sih oke. Ya wis ujug-ujug wis gayae payu wis ngerti ning Quran wae mbak dadi ini. Iya, karena apa? Karena pemahaman Quran itu apa maning ketika sudah mempelajari tentang tafsir-tafsir tentang Al-Qur'an. Ya, ini surat Yasin yang begitu indahnya, salamun qaulan mir rabbir rahim muntazil yauma ayyuhal mujrimun alam ahadilaikum ya bani adam. Itu kan tuntunan kehidupan. Iya kan, sampai bahkan yang syahadat kan jelas tuntunan kehidupan yang papan jangan pakai subuh diwaca. Iya kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Sing ngawiti apa ya? Wita innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah apa baik bisa, wallahu fa'alul lima yurid. Gusti Allah mah karepe dhewe. Kita ngomong Gusti Allah karepe dhewe ki salah maning kok meme. Mau sejuk Gusti Allah karepe dhewe ya Gusti Allah mah karepe dhewe sing bloli karepe dhewe ki manusa.
Coba ke Gusti Allah ya arep siapa sing ngatur. Bakal jadi udan Gusti Allah mesra belawe anak. Ya iya, jadi wallahu fa'alul lima yurid, itu Allah mengerjakan apa saja yang dia kehendaki, garis miring sekarepe. Ya. Kenapa? Karena innamal hayatud dunya illa matahul ghurur, karena ning alam dunya ku guyonan. Maksudnya guyonan, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena suatu hari tidak ada manfaat, harta, benda, kedudukan, semuanya laka manfaatnya, laka kanggone. Berarti apa yang dikumpulkan kemudian tidak bermanfaat itu adalah mainan. Jadi dolananku apa? Dolananku dikumpul-kumpulaken, bakal musime wis ilang, bakal beli kanto. Berarti kuwenku dolanan. Contohnya sampean bengen dolanan kepokan udut ka ilok beli. Ya, kecerakan kah? Bakal udang garam beli 5.000-an ya. Bakal Sriwidari ewonan kan, bakal Samsu 50-an kan kah? Ya, dikumpulakan beli. Kumpulakan, bakal tutup limun sing recehan ya, mau sampai pirang-pirang dah ya, sampai tekan bulat rebutan bungkusan utuh. Tapi begitu musimnya berlalu, ganti. Mari usum kuning kok ganti usum karet, masih kengko beli. Ini kan dibuang sewot beli. Oh, lah bakal wis beli kangkung. Iya kan wis mari je usume. Maksudnya yakin wis tua masih ngumpulakan kayak apa? Berarti apa yang kita kumpulkan kemudian kita buang itu adalah mainan. Loh, maksudnya lah kita sekian di alam dunia ngumpulakan kertas kan? Ada sing apa? Gambar wong kuplukan, ada sing biru gambar wong kuplukan, ya kan? Ya, kumpul geletak. Mati, kanggo beli. Berarti dolanan dudukin. Jadi sadar atau tidak sadar, dunia ini adalah permainan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aja teman-teman serius, kalau nenek tukaran baik, ini lo jadi stres nih. Nah, Anda terlalu serius di dalam bermain, dari bahasa bocah sekin mah baper dalam alam dunia tuh. Sehingga apa? Sehingga omongannya uang disalah artikan. Kenapa? Karena kamu terlalu serius dalam kehidupan dunia. Jadi anaknya corona ya anggap aja guyon. Enjoy Pak, supaya kena ya kena, tapi tidak boleh menyepelekan juga yang namanya permainan itu ada tata caranya. Main bola, tim siapa sing dadi bek, beli kena ngebek bal kan kok orang beli kena nyeleding tanpa bola, berarti kan ada peraturan. Demikian juga kehidupan dunia, dan peraturannya itu ada di mana? Peraturan yang wis ana ning ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, peraturan yang wis ana ning Al-Qur'an, peraturan yang wis ana ning hadis tur wis dicontohaken dening wong tua kula lan panjenengan sapi. Ana wong tua pengen mau beli pada sasa-sasa, anak putune sing sasa-sasa iki. Iya kan? Wong tua pengen ora duwe motor, mana sih? Beli wong tua pengen motor langka, rumah peteng ribet, ora duwe TV, laka bosokan, laka sing sengsara, biasa-biasa bae uripku. Iya, iki tempo waya lebah kita kan, motor diselap induk itu lu nafsu bae. Ya kan rumah semene wis padang, TV ya cilik-cilikan gak duwe. Ya HP bisa tolelet ndeleng apa baik bisa, siapa tahu beli duit kuota yang ngepel begini wong. Ya ternyata kehidupan kita sekarang lebih normal dibanding karo wong tuane kita. Makanya subhanallah ketika membaca ayat Gusti Allah kok menandus wah. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah. Am hasibtum an tadkhulal jannah. Maka bahasa Indonesia apakah engkau menduga akan bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, sedangkan belum datang perumpamaan kepada dirimu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Massatuhumul ba'sa, yang diguncang dengan kesengsaraan, ya kan, wad-dharra, dan kesempitan, wazulzilu, diobrak-abrik,
hatta yaqula rasulu walladzina ma'ahu, sampai para rasul dan orang-orang yang dekat kepada Allah ngadu di ngadepane Gusti Allah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Non bakal bahasa Indonesia bukan Islam. Bakal bahasa Dermayu menandas am hasibtum an tadkhulul jannata, apa prangsane raini laku pantes manjing swarga. Iya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa prangsane silaku pantes manjing swarga. Walam ma ya'tikum masalul ladzina min qablikum, beli maca karo kaki buyut ira pengen. Iya kan, dilus-ilus dietok-etok ditembaki. Masathumul ba'sa wad dharra waz-zulzilu hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Saking beli kuate dietok-etok, dijajah, dibantai habis-habisan, ngadep karo Gusti Allah, Gusti kapan merdekane? Begitu merdeka anak putune alhamdulillah. Makanya aja deret nyangka manjing swarga, durung durung urip sengsara nira. Krungu. Berarti sih sama manjing swarga kudu sengsara, itu masalah sengsara atau tidak sengsara. Ya ngaca aja buru-buru pada pengen manjing swarga, aduan patu sing rada bener betik lah. Iya, ya ari manjing swarga mumpung gak manjing swarga kabeh. Kanjeng Nabi jelas dawuh ka kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umat ingsun manjing swarga illa man aba, kecuali wong sing gelem. Maksudnya ki beli gelem manjing swarga ta beli gelem konon. Ya berarti ilaman apa, kan orang yang tidak mau, berarti kan bukan tidak mau masuk surga, tapi beli gelem ngerjakakan ngamalakan amalan surga. Apa? Berbuat baik di dalam kehidupan. Inti dari perbuatan baik itu apa? Kepercayaan kula lan panjenengan sami, pengabdian kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Makanya berulang-ulang ayo ngabdi kan konon. Kenapa? Karena semuanya tidak akan pernah berlaku. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang mempunyai qalbin salim itu adalah orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang betul-betul hanya mengabdi kepada Allah. Itulah al-qalbun salim. Jadi qalbun salim itu apa yang kamu lakukan adalah pengabdian. Aja ngarep-ngarep bayaran, illa bayarane Gusti Allah. Ya adapun bayaran sejene ya kan mah bonus. Bonus kan Kak. Apa maning ketika sudah masuk dalam ilmu, fikir ilmu para wali. Begitu nglakoni ilmune para wali, subhanallah. Ya anak murid Syekh Abdul Fadil, begitu banyu wudu, tetesan banyu sing go banyu wudu kan, encakan banyu wudune murah kita di emas. Hebat durung? Bisa hebat durung? Hebat jare kita. Tapi jare guru apa jare Syekh Abdul Qadir? Ya kunku hati-hati. Dapat siraki nembe oli dolanan. Dolanan. Kita banyu wudu, banyu cak wudune dadi emas dianggap dolanan. Iya, ya kenapa? Karena yang kamu cari bukan emasnya, tapi kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emas ki apa sih Gusti? Kunku ibarat bocah cilik meja icik-icik. Banyu wudu dadi emas masih icik. Barang tidak kadang-kadang tahu wiridan rada katon titik belakang tadi. Iya, jadi makanya hati-hati ketika sudah masuk dalam tatanan zikir, tatanan wirid, maka kalau ngomong sing dikit Kak, maka amal perbuatanmu akan dilipat gandakan. Jadi wong lakoni uang oleh siji, sampeyan bakal sing sering wiridan loro. Bakal ganjarane bakal wong 10 berarti sampeyan 20. Wih, hebat. Tapi aja salah, dosanya kayak pindo mani. Iya, ya wong sejen nyolong siji, sing kono sing nyolong, wis tuman wiri dan double. Kenapa? Karena kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya dalam ucapan, tapi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Makanya yang dikejar pertama kali bu apa? Ya priyen carane belajar mandel, belajar percaya, belajar yakin karo Gusti Allah. Sing di dari kehidupan nyata dikit. Bener mandel karo Gusti Allah, buktikan. Apa sih nangani ngadepan matanya kula lan panjenengan sami? Itulah perintah Gusti Allah. Mana wong sengsara. Oh, diperintah Gusti Allah kongkon dulu. Ana wong beli mangan. Oh, berarti kongkon ngulung. Jadi sebenarnya apa yang ada di hadapan mata itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitanya dibeli sadar. Ya kunci walaqad adalla minkum jibilan kasih akeh wong sing kesasar. Kenapa? Karena memang akeh sing nyasar-nyasaraken. Makanya hati-hati guru-guru ning zaman-zaman sekian. Akeh wong sakti ngrawut bodong dari duit, ngrawut gin dari duit. Ujung-ujungnya apa? Penipuan. Makanya seperti apa guru yang kita cari? Yang jelas Quran ngomong ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u melu sampeyan kabeh man la yas'alukum ajra ning guru sing ora ilok takon bayaran. Oh. Bakal meluan nenek, bakal meluan jam dia kene. Janine kudu semene, syaratnya kudu wis maksa petahas. Wis maksa petahas. Promo, Pak. Ya, jadi kita malah ya salukum ajro. Al-Qur'an ini jelas bagaimana kalau orang-orang yang memberikan petunjuk enggak ada urusan. Itu kenapa? Yang bakal urusan duit ini subhanallah, Pak. Ya kenapa? Karena ketika sudah larinya ke dalam kehidupan dunia, maka harga dirimu akan hancur. Ya kan? Karena Rasul begitu jelas mengatakan suatu saat nanti Islam akan dicabut kehebatannya. Kenapa ya Rasulullah? Islam dicabut kehebatannya karena umatnya hubbud dunya wa karahatil maut. Idza azzamat ummati dinaran wa dirhaman ukhidat haibatan min haibatil Islam. Nalikane umat Islam wis ngagungaken harta benda jabatan maka bakal diangkat dihancuraken derajate. Ukhidat haibatan min haibatil Islam. Lah kabeh bakal wong wis mulai kandhane kandane dunia iki bakal wiridan kene iki mas pating dulung wis mang cepet ahas. Jadi iming-iming yang arane sing arane dunia iku hendeke Gusti Allah. Dadi bakal pengen dunia parek karo sing duwe. Ya adapun kone sugih ta beli tergantung nasibe. Mola akan kaya ngapa yang bakal kudune melarat melarat. Canting jali, cemplung nang laut gak ngerti semuanya. Iya, melayu mundi-mundi orang menggunung seranting gunung kidul tiwas belok ora Nyatok. Dasar awak si canting jali. Ya kan jadi. Ya makanya kan jelas innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha satuhune Gusti Allah la yughayyiru beli bakal merubah ma bi qaumin nasibe kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sekalipun kaum itu pengen berubah bakal cari Gusti Allah beli. Terjemahannya kan beda maning. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Serah perubahan yang ternyata bisa-bisa aja. Berarti siapa? Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya daripada putek-putek wis kali lakonan bae. Kadang-kadang menungsa ki ya kuwen ilok nglatesi dhewek gak sengaran sabar puji ambanen segara ana pinggire ngono lho. Ambane laut ana tungtunge sabare menungsa ana Batas ya siapa sing batas sing ngene. Yang sing aran sabar ya bakal sabar ya langka batas kadang-kadang sampean kari sekilan maning beli sabar. Iya kari sedikit maning dibeli sabar. Gipo. Kepo. Kan aja oke. Nah maksudnya jadi serok gamean, gelem ibadah,
gelem wiridan, masih sengsara ora? Masih? Masih secara. Masih. Sing awit bengen kesekian bae sengsara. Men. Sing awit bengen kita sengsara ki gelem sembahyang, gelem puasa, gelem wiridan ya. Alhamdulillah. Pak, kari titik maning biar beli sabar. Arep kok indane ki yang sengsara ki sing awit cilik kita kaya kene ki gelem ibadah, gelem wiridan alhamdulillah. Kuwi cekam kita kuwi beli sabar tanggung. Lamun kilanan makari pirang-kilan maning kita ki. Ngake wa manusa yang hebat kari titik maning limpah. Ya kon mbok itu kenal kon kari sedidik maning limpah. Banyak kakek sing kegelipan ya termasuk kita iki wis wiridan bener salat bener nglakoni perkara bener awit cilik sengsarane ki ora iya kita bayang di sengsara kesini awit cilik sampai tekan gede semene masih angger sengsara tapi salate beli ucul wiridane setitik maning masa kudu beli sabar kita dadi ya itu tugaken yang beri, ya harap seneng mau bengen lagi ngomong. Iya lamun menggawe ya tenaga masih. Ora harus suki mau bengen, kini wis kali nutup nane pae kini. Iya ya bokak ning kita ne beli cukul, benjang cukul ning anak. Putu. Jadi singaran wong wiridan, singaran wong zikiran, pulang tau boncose, langkah beli cukule pasti cukul. Sekalipun duduk kita sing ngerasa akan siapa bisa jadi anak putune kita akan bakal ngerasakan. Jadi nandur kebagusannya kula lan panjenengan sami dalam kehidupan duduk kanggo awake dhewe termasuk kanggo anak putune sampeyan gawe bagus dalam kehidupan sampeyan anak putune sampeyan bakal dijaga diraksa ning masyarakat sampeyan. Tapi begitu sampean gawe jahat dalam kehidupan, anak putune sampean disia-sia. Diterusi menakan darong di pengene. Ya, sampai tekan anak putune masih dicurigai. Tapi bakal sampeane baik, sampeane loman, sampeane akur karo sedulur, akur karo tangga. Batur yang nulungi wong gletak sampeane langka. Anak putune akeh sing rawuh. Kita semene kul pengene ditulungi bapakne. Kita bisa semuanya ki diaup ning bapaknya anak putune sampean dadi rebutan yang lupa. Jadi apa yang kita lakukan adalah kebaikan untuk diri kita dan anak-anak cucu kita. Jadi makanya akhir nopo kata Gusti Allah sing weruh swarga dan neraka. Yang penting ayo dijalani dikit kelawan bener. Swarga yo mampir dikit pembelinya. Basu dingin, basu. Yang suarga kugenai wong bersih, baru kita masih anak kotor-kotor yang kok dicelup dikit kok, kupiak. Iya, tapi bakal kupiakannya gelis ya gelis, bakal dosanya mong titik, barang bakal wis ndablok. Ini kupiak, kocok dikit bintangnya jadi kita menang kan. Jadi ada pembalasan dalam kehidupan akhirat nanti. Makanya suarga mau pasti suarga empuk. Enak temennya, namun kanjeng Nabi ini mau konon kullu ummati yadkhuluna sana kabeh umat itu bakal mancing swarga ilang kan apa kecuali wong beli gelem berarti kan mampir bocah ki nek kabeh wis ngenteni nikah si jimane dikene jam iya sing durung terjadi berarti suwe mampir ini kanan ya. Iya kan makanya jamiah ini adalah membentuk lembaran baru. Apa yang harus kita mulai adalah belajar ngandel, belajar percaya, belajar yakin maring Gusti Allah. Tidak ada yang hebat hanya Allah, tidak ada yang kaya hanya Allah. Semuanya itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Nah, kita nih manusia tinggal kari dermang lakoni habis ini. Begitu anak pegawai pun wis dari dikerutuk pegawai pun. Wajah payu mau payu dewe. Payu, iya kan? Wahai beli payu, kukut dia kukut. Ya kan? Nanti Allah akan datangkan yang lebih baik dan lebih baru. Jadi bisa jadi Anda akan diberikan sesuatu yang lebih layak. Mungkin nggak beledukan tutup seluruh Indonesia? Mungkin saja. Apa begitu beledukan tutup kamu tidak makan? Allah akan ganti dengan mata pencarian yang lain.
Ya iya bulu rumah sebuah Sawaman. ya iya tapi ada selalu akan ada. Karena apa? Karena ketika Allah memberikanmu hidup, maka Allah akan memberikanmu jalan penghidupan. Ketika Allah memberikanmu umur, maka Allah akan memberikan jalan untuk menyambung umur. Makanya aja melang, aja watir, aja ditutup dalam dalam sejene masih dibuka, ditutup lawang masih sewu lawang ngablak kanggo kita. Mung dadine kita nek didelangap delongok karena fokus ngadepi lawang siji. Lawang siji. Yo dibeli weru lawang sejene pada ngablak. Iya, jadi ketika fokusnya kepada Allah, nanti Allah akan berikan petunjuk. Oh, lawang buan bagus, lawang buan bagus. Dari mana? Dari ketekunanmu di dalam berzikir. Ketika zikirmu jalan, maka fikirmu akan jalan. Kok bisa ya Kang? Iya. Karena uang zikir itu belajar berkonsentrasi. Subhanallah, konsentrasimu kepada kalimat ini. Semakin kamu lama berkonsentrasi, maka akalmu akan semakin cerdas. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu berkonsentrasi secara penuh. Makanya bakal uang lagi konsentrasi, sing mau nih beli kelingan, jadi kelingan. Waktu nanti terus, kapan ya Kak? Begitu harus melakoni sholat. Konsentrasi kan? Iya. Ya, sholat, fardhu maghrib, isya. Allah, begitu Allah Akbar itu ada titik konsentrasi. Kelingan kabeh, Bro. Kunci sing maune ditaruh ning ndi kelingan kah? Begitu Allah lawang nyala kunci. Celana dikumbang wae. Ya kan? Jadi titik konsentrasi itu adalah titik di mana kamu bisa mengingat apapun yang kamu lupakan. Salah satunya begitu lagi takbir. Sejene anak-anak. Nah, kapan? Lagi ndekeng wis esok. Kamu konsentrasi. So, lagi dekat kan berkonsentrasi bagaimana bisa mengeluarkan dari lubang kan manteng gini konsentrasinya. Makanya begitu konsentrasi apa kelingan. Nah, orang berzikir itu adalah orang yang berlatih untuk berkonsentrasi. Makanya bakal pengen cerdas sih nggak zikir. Makanya para wali anak sih goblok. Ya langka, ada pinter-pinter, wiridan baik kan. Ya iya, karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu berkonsentrasi. Dan zikir itu adalah melatih konsentrasi. Makanya wacak yin king semeneng, wacak yin king semeneng. Untuk apa? Untuk melatih konsentrasi. Ya, sehingga dalam membuat bledokan juga ketika kamu menemukan konsentrasi, kamu akan bisa menciptakan bledokan jenis baru. Ya kan bisa jadi bledokan kira bisa mengalahkan bledokan manapun. Dari titik mana? Dari titik konsentrasi, mengadakan penelitian, mengadakan penyelidikan. Dan itu nggak ada urusan dengan sekolah. Karena sekolah itu adalah sarana. Adapun pinter atau beli tergantung gawane sementi. Sekolah itu bakal tak cimit yang goblok loh. Goblok kan nang rusak. Kita nano sekolah mau berdubur-dubur S1, S2, S10 lah. Ya iya, ya kenapa sih Kang? Yang pula sering-sering dalam penelitian pula, yang ternyata pendidikan tinggi, ya ijazah yang lengkap itu semuanya kalah dengan nasib baik. Jelas dong? Milik. Nah saja Kang, iya. Sekolah sampai S2. Ternyata beli bisa jadi pegawai negeri. Bature kita sekolah SD beli tutup dari tertulis. Pegawai negeri bisa tadinya. Begini. Iya, akhirnya almarhum. SD beli tutup dari pegawai Negeri. Berarti kan sekolah dhuwur ku kalah dengan nasib baik. Ya kan apa bapak wong sekolah dhuwur mesti sugih. Bapak wong beli sekolah mesti dari wong luar. Belum tentu. Bos beras dermayu SD beli tutup sedermayu ngandole mono kabeh. Ya iya. Ya berarti ya apa urusan antara pendidikan karo sugih. Makanya bagaimana untuk menciptakan nasib baik? Ya wis karuan sampai wis mentok sekolah beli apa beli. Ya wis cerdas bene sing bener. Iya kan hari njaluk nasib Kang Baik. baik. Nah nasib baiknya dimanapun Allah tempatkan itulah jalan yang terbaik untuk dirimu.
Dan setiap manusia nanti akan bisa menyesuaikan dirinya dimanapun dia bertempat tinggal. Makanya belajar karo Gusti Allah. Supaya apa? Supaya mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan alam. Kena ini kene ya gelis aku deh, kena ini kene ya gelis aku deh. Kenapa? Karena kamu sudah menyesuaikan langkahmu dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya beli rewel. Oh, golongan pun mukonanya sentak. Pun mah ada hati orang ngaji beli apa beli terus kelakuannya kayak orang ya apa? Kamu kalau jadi beli rewel. Jadi lo rewel kenapa? Karena perangsane manusia kepada baik kalau kita kabeh bisa. Oh, golongan kian berarti watake mekenen. Golongan kian berarti watake mekenen. Apa? Ya itu juga sebuah pelajaran. Makanya sinaran dulu ilmu itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat, termasuk jamiah kim juga adalah pencarian tentang keilmuan, saling berbagi rasa, saling berbagi hati, saling berbagi pengalaman. Nanti akan terbuka pintu-pintu rezeki antara satu dengan yang lainnya. Makanya kata kumpul dari dinding jamiahan dan dia menusakan ngakune dari wong bodoh, maka jamiah itu akan menjadi bermanfaat. Karena bakal dalam kehidupan bangsa Indonesia bakal wong goblok kabeh kumpul jadi pinter. Tapi bakal sing kumpul wong pinter kabeh kumpul goblok kabeh tadi. Bukan tenang serap tenang. Kalau wong goblok priwen saking kemungkinan ya wis bokat bagus sama konon bener ya. Ya karena wong goblok kabeh sih semua bola. Iya jadi kita macam kemungkinan ya wis mau konon ke juara apa ora. Akhirnya menimbulkan sebuah ide dari pertemuan wong goblok tapi bakal sing kumpul wong pinter goblok kabeh dadi tukaran bae sih. Ken bener. Iya jadi kene ya beli bisa bakal mau konon ini wong iki lak sing teka. Jadi carane ya kudu mengkenen. Ya siji wo ya pamaning konon salah gitu. Wes bakal wong pinter kumpul goblok kabeh dadine. Nah makanya apa? Makanya ketika kamu ingin jadi orang pinter, maka mulailah dengan merasa kita adalah orang bodoh. Kita belum ngerti apa. Kita belum bisa apa. Di situ ada cara untuk bisa menjadi orang yang pinter. Tapi bapak ujuk-ujuk sampai ngerasa wis paling bisa nih, paling pinter maka di saat itulah Anda akan menjadi orang yang bodoh dan abadi kebodohan. Jadi mulailah belajar orang ngerti, belajar orang bodoh. Supaya apa? Supaya gelem ngrungokaken omongan apa bae lan gelem ngrungokaken omongane sapa bae. Kenapa? Karena siapapun yang ngomong dan apapun yang ngomong itu pasti ada manfaatnya. Bakal saringan kita bener dipoyoki orang bener jo ajen dalam poyokane digerayang bokat iya singgung. Iya, jadi jangan terlalu cepat menilai, disaring, dikit dibulak, diwerkoi, anak bener ya ngomong kak. Oh, berarti ya iya kita sing salah, berarti kita sing kudu dandani. Kan ngomong, sekalipun yang dilemparkan itu adalah kotoran, yang dilemparkan itu adalah cacian dan makian, bukan berarti itu akan membunuhmu. Kalau kamu mampu memanfaatkannya, kamu juga akan menjadikan omongan itu ternyata pupuk di dalam kehidupan. Umai diserawati karo tai. Sewa. Ya. Iya, tapi bapak berpikir alhamdulillah kita lagi akeh tanduran, kabaran dikirimi tai sepirang-pirang ki ora. Iya bisa kanggo dadi maka apapun yang dilemparkan oleh semua orang akan bisa bermanfaat ketika kamu mampu memfilternya di dalam kehidupan. Maka membuka lembaran baru. Titik dasarnya apa? Belajar ngabdi karo Gusti Allah. Apapun yang kita lakukan adalah pengabdian untuk bisa menjadikan cerdas, saring, filter semua yang ada di dalam kehidupan supaya semuanya bisa dijadikan bermanfaat untuk kehidupan kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya semanten saking kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan akan kekurangan nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.